Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi. Izinkan saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengoperasian dan perawatan lokomotif CC300. Nah, kami ingin membahas mengenai subbab dari bogi, gearbox, dan kardan shaft. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu terdiri dari yang pertama Eli Utami Widyaningsi, kedua ada Lili Aprilia, ketiga ada Muhammad Rafi Fadilah, yang keempat ada Raffi Anugrah dan Imanaf, yang kelima ada saya sendiri, Renali Kurontara Firdaus. Yang pertama itu kita bahas mengenai wheelset. Wheelset terdiri dari wheel, axle dan wheel yang dipasangkan dalam suatu kesatuan. Wheelset pada lokomotif ini terdiri dari 3 set dalam satu bogi. Yang keseluruhannya pada masing-masing wheelset terdapat gearbox. Alat material yang pertama ada kunci pas, mesin assembly, di assembly roda, mesin bubut roda, penggaris atau jangka sorong, wheel, gauge, dan oli. Dimana cara maintenance atau perawatan dari wheelset tersebut yaitu satu, reprofil permukaan roda dengan cara cek visual keretakan roda pada axle, cek adanya deformasi pada axle, lalu cek roda flat atau wheel flat atau spot. Jika panjang wheel spot kurang dari 60 mili, maka reprofil roda. Wheel spot akan meningkat level stres atau tegangan dan dapat menyebabkan roda retak atau spalling burnout. Yang kedua, pengukuran diameter roda. Ukur diameter tapak roda. Jika ada perbedaan reprofil harus dilakukan. 3. Menginspeksi profil roda. Yang keempat yaitu cek jarak punggung roda atau back to back dari roda tersebut. Lalu ada gearbox. Gearbox adalah komponen dari lokomotif CC300 yang berfungsi untuk mentransfer putaran dari transmisi yang dihubungkan dengan kardan shaft untuk memutar wheelset, di mana gearbox pada jenis lokomotif CC300 ini terdapat 3 set yang terpasang masing-masing di wheelset tersebut. Adapun alat material untuk melakukan maintenance atau perawatan dari gearbox tersebut. Satu, kunci pas, kedua dari oli. Adapun maintenance perawatan yang dapat dilakukan pada gearbox yang satu, pengisian oli, yang kedua menguji kebocoran oli, ketiga mengukur level oli, yang keempat ada inspeksi gearbox, yang kelima ada pergantian oli pada gearbox, yang ketiga ada kardan shaft. Kardan shaft adalah komponen yang berfungsi mentransfer putaran dari transmisi ke wheelset. Adapun alat yang diperlukan untuk melakukan perawatan atau maintenance dari kardan shaft itu yang pertama tang, dua grease, ketiga yaitu oil injection. Adapun maintenance atau perawatan yang dapat dilakukan pada kardan shaft tersebut, yang satu melakukan pelumasan join, yang kedua ada koneksi screw dan koneksi flange, yang ketiga ada join shaft, yang keempat yang terakhir yaitu pelumasan sliding section kardan shaft. Yang keempat ada bearing block, di mana bearing block dipasang untuk menghubungkan antara gearbox pada bogi 1 menuju bogi 2. Nah, adapun alat yang digunakan untuk melakukan perawatan dari bearing block itu yang pertama yaitu uji pas. Adapun perawatan atau maintenance yang dapat dilakukan untuk merawat bearing block itu yang pertama tuh mengukur level oli pada bearing block. Kedua, mengisi oli pada bearing block. Lalu yang terakhir itu mengisi ulang oli bearing block. Yang kelima ada journal bearing, di mana journal bearing yaitu yang dipakai
adalah tipe non-field lubrication atau NFL, standar AAR kelas D. Adapun alat atau material yang dapat digunakan untuk melakukan perawatan atau penguji eh, perawatan dan maintenance dari journal bearing yang satu mengukur temperatur kerja, yang kedua mengukur kebocoran grease, yang keenam ada tread brake. Tread brake atau silinder rem digunakan dalam instalasi pengereman pada bogi jenis ini menggunakan jenis tread brake. Jumlah tread brake pada satu bogi itu 6 unit dengan susunan 2 unit tread brake dilengkapi parking brake dan 4 unit tread brake tidak dilengkapi parking brake. Adapun maintenance atau perawatan yang dapat dilakukan pada komponen tread brake ini yaitu mengecek instalasi tread brake, yang kedua cek fungsi kerja dari tread brake, yang ketiga yaitu mengecek fungsi kerja manual release dan tread brake. Lalu yang ketujuh ada block rem atau brake shoe yang dipakai terbuat dari bahan composite. Nah, untuk sesi 300 sendiri menggunakan block rem berbahan dasar dari bahan komposit. Adapun alat dan material yang digunakan untuk melakukan maintenance atau perawatan dari block rem tersebut yaitu kunci pelepas block rem, lalu ada palu, hammer, dan ketiga ada pin bar pin. Adapun maintenance yang dapat dilakukan pada block rem yaitu mengecek ketebalan blok rem. Jika ketebalan blok rem kurang dari 10 mili atau sudah mendekati 10 mili, harus mengganti dengan yang baru ketebalan blok rem, mengacu pada sisi blok rem yang mempunyai ketebalan paling rendah. Yang kedelapan ada lateral rubber stopper, di mana lateral rubber stopper berfungsi untuk meredam gerakan arah melintang. Terdapat 4 buah rubber stopper dalam satu bogi. Adapun perawatan atau maintenance yang dapat dilakukan pada lateral rubber stopper, yang pertama cek kondisi rubber. Yang kedua yaitu mengecek ketebalan rubber. Yang kesembilan ada vertikal, lateral, dan primer damper. Damper nama lain yaitu peredam. Nah, berfungsi untuk menanggung beban dan meredam getaran pada bogi. Terdapat 4 buah primer damper, 2 buah lateral damper, dan 2 vertical damper. Adapun aktivitas atau maintenance perawatan yang dapat dilakukan terhadap vertikal dan lateral dan primer damper yaitu mengecek damper dari kerusakan, tidak dapat cacat, dan kebocoran oli. Ganti damper jika tidak berfungsi secara maksimal. Yang 10 ada coil spring, suspensi primer dan suspensi sekunder. Coil spring yang terdapat pada bogi berfungsi untuk menanggung beban dan meredam getaran pada bogi. Adapun perawatan yang dapat dilakukan yaitu mengecek damper dari kerusakan untuk mendapat yang solid dan patah. Yang 11 ada traction rod dan trailing arm. Komponen ini pada bogi berfungsi untuk meneruskan gaya traksi dan pengereman antara car body dan body. Dapat 1 buah traction rod dan 6 buah trailing arm dalam satu bogi. Adapun perawatan yang dapat dilakukan yaitu cek rubber dari kerusakan, tidak terdapat cacat, ganti traction rod atau trailing arm jika rubber terkelupas melebihi 1/4 dari luasan rubber. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.